Halo Sobat Pasti. Hai. Balik lagi di Pasti, podcast aksi siswa berprestasi. Nah, di episode kali ini Sobat Pasti bakal ditemenin sama Firla dan Aku Cahaya. Dan hari ini kita bakal bahas sebuah buku nih Sobat Pasti yang pernah diadaptasi ke sebuah film nih, yaitu Dilan. Oke Cahaya, aku tuh mau ngomong tentang filmnya sama ya, sesuai dari tadi. Itu tuh kamu udah pernah nonton filmnya atau even baca bukunya nggak? Soalnya aku belum kayak mengetahui lebih dalam tentang ceritanya semua. Kalau baca bukunya itu aku udah yang Dilan 1990 sama yang Milea Suara dari Dilan. Nah kalau buat nonton filmnya itu aku udah nonton semua nih, mulai dari 1990, 1991, Antika sama yang Dilan Bu Aini itu aku udah nonton berkali-kali dan gak ngebosenin sama sekali Kak. Wow, kayak bener-bener itu filmnya udah ada berapa sih itu keluarnya, udah banyak lah. Itu sebelibet itu tak cintanya si Dilan sama si nggak cuma si Dilan sama Milea doang sih, cintanya si Dilan itu udah ada udah sejak SD, SMA sama kuliah nggak sih? Iya terus habis ini kan mau launching lagi tuh filmnya yang Dilan ITB itu. Dilan masuk ITB, wow masuk ITB nih, ya Allah keren banget ya. Panglima tempurnya bisa, Panglima tempurnya itu bisa banget masuk ITB banget. Oh ya, aku tuh dulu tuh masih belum benar-benar tahu ya sama filmnya, aku aja bukunya aja nggak pernah baca sampai. Dari situ ada perbedaan nggak? Kalau dari yang Dilan 1990, 1991 sampai yang di Antika itu ada perbedaan pemain Kak yang membuatin kayak kita sebagai penonton tuh kayak agak bingung ya. Jadi kayak yang Dilan itu sebenarnya udah melekat sama Iqbal, terus Mileanya itu sebenarnya udah melekat sama si Vanessa, tapi di Antika itu pemerannya itu diganti, jadi kayak ngerasa aneh aja gitu. Ya sih, aku juga benar-benar aneh sama filmnya karena emang kayak ya udah, kalau filmnya awalnya kayak gini terus aktornya kayak gitu, menurutku juga emang aneh banget sih. Tapi sekarang kita itu mau bahas tentang filmnya yang paling pertama, yaitu Dilan 1990-an. Oke, jadi dari aku ya, dari ingatanku, aku tuh juga udah nonton filmnya, cuma sekedar lupa gitu. Soalnya udah lama gak sih itu filmnya keluar. Ya pokoknya seingat film ini itu tuh di Milea kan, dia itu pindahan dari Jakarta ke Bandung dan dia itu tiba-tiba diganggu nih sama cowok yang namanya Dilan. Panglima tempur. Kan, kayak. Terus habis itu ujung-ujungnya tuh bukan ujungnya sih, terus habis itu tuh apa ya, kok alasannya si Dilan ingin deketin Milea, apakah dia karena itu nggak sih, kayak dia itu cantik atau anak pindahan gitu kan, kayak polos gitu nggak sih kayak. Kayaknya gara-gara emang si Mileanya cantik, terus kayak Milea ini tipenya Dilan banget. Ya tipenya banget nih. Oke, oh ya, habis itu cinta mereka tuh kayak gimana kan? Ya kan sebenarnya si Milea ini niatnya bagus ya ke Dilan, kayak peduli gitu, nyuruh Dilan berhenti ikut-ikutan game motor. Nah tapi Dilannya itu nggak mau berhenti game motornya awalnya, dan akhirnya Milea kita putus. Putus tuh, tapi ujung-ujungnya balik, karena aku sedih sih kalau nggak balik. Itu mereka kayak sempet deket lagi ya kalau seingatku, tapi yang di film Antika itu Dilannya itu nikah sama Antika dan Mileanya nikah sama siapa ya? Pokoknya sama orang lain. Oh ya, itu udah ngasih sejak Suara dari Milea. Milea Suara dari Dilan. Ya, Milea Suara dari Dilan. Itu aku kurang suka ya sama film itu karena benar-benar sedih. Bukan aku nggak suka karena jelek ya, tapi aku nggak suka karena Dilan sama Mileanya putus. Gimana Cahaya? Iya kan emang yang di film Dilan 1990 sama 1991 itu kan emang kelihatannya tuh kayak
Dilan ini yang udah jahat ke Milea ya, sampai akhirnya tuh mereka putus. Tapi di Milea Suara dari Dilan ini kan sudut pandangnya Dilan ke Milea. Nah ternyata itu emang udah ada alasan tersendiri kenapa Dilannya itu gitu ke Milea. Oh ya, jadi kalian ada pertanyaan nggak sih dari film ini kan? Aku juga udah nonton sih, tapi nggak tahu biar tes gitu loh. Oh, nah kan Kak Firul udah nonton yang Dilan 1990 nih. Menurut Kak Firul ini tuh karakternya si Dilan tuh kayak gimana sih? Nah, menurutku ya si karakter Dilan ini dia keras kepala sih dari awal. Dari filmnya aku tuh udah lihat yang berapa aja ya, udah lihat yang pertama. Terus kalau yang 1091 itu aku belum, karena aku tuh nggak terlalu tertarik sih sama yang itu. Terus Milea Suara dari Dilan itu benar-benar aku nontonnya di bioskopnya langsung. Terus Anjika, tapi yang Anjikanya ini tuh aku itu ya, Anjikanya aku masih tengah gitu loh, kayaknya kurang suka. Nah aku lanjutin ya, tadi tuh menurutku ya si Dilan ini emang peduli sih sama Milea, peduli. Terus dia nurut, kayak awalnya nggak nurut tapi nurut demi cintanya sama Milea. Dan pokoknya dia tuh juga sangat gitu ya, lovey-dovey banget. Kayak ingat gak sih Kak, pas dia itu ngasih apa ke rumahnya Milea buat ngasih Menu batagor 3 rasa malam-malam. ya kan, jadi kayak wow, sangat bekerja keras banget gitu. Terus yang buat aku tambah suka lagi tuh si Dilannya ini, dia kan awalnya kan jadi geng motor, dia berhenti demi si Milea ini. Demi Milea, walaupun ujung-ujungnya ya. Jadi dia kayak ya gitu. Oh ya, oke, dari 91 tuh cerita apa sih, soalnya ya kurang tahu juga sih ya. Ya itu masih sama kisah cinta Dilan dan Milea. Tapi di sini tuh udah mulai kayak bagian part paling sedihnya itu loh. Jadi itu kan Milea mutusin Dilan tuh kan di Dilan 1991 tuh gara-gara Dilan ikut geng motor, sama Dilan kan dipecat ya dari sekolah. Dia tadi bicara ya? Iya. Oh ternyata aku lupa soalnya sih. Gara-gara tawuran kalau nggak salah. Terus habis itu endingnya gimana buat yang 91? Soalnya ya, gak tahu aja aku. Ya di akhir cerita tuh pokoknya Dilan ini kan pindah sekolah. Terus yang Mileanya ini ya kayak masih kayak apa ya? Masih berusaha buat kayak nggak ngelirik cowok lain selain Dilan, walaupun kayak udah berpisah tapi kayak tetap Dilan gitu. Kalau kayak bener-bener relationship mereka tuh bener-bener kuat banget ya. Kayak aku pengen sih punya cewek yang kayak Milea gitu. Walau kita LDR ya, LDR dia itu tetap gak mau tergoda gitu loh. Kayak kamu mau nggak kayak gitu? Kayak nggak jadi apa, pacarmu tuh jadi Dilan gitu. Mau banget ya sama pasti ini sangat mau banget. Dilan idaman banget. Oh ya, terus habis itu kan kita udah nonton 2. Emang ada lagi nggak sebelum yang suara dari Dilan itu? Itu paling yang Dilan Aini yang masih SD itu. Iya. Kamu suka nggak? Aku sebenarnya belum nonton, sama suka. Sebenarnya suka-suka aja, cuman agak bingung aja sama alurnya. Jadi masih ada plot hole gitu ya, masih ada bolongan dari ceritanya gitu ya. Oke. Dari yang kamu bingung itu apa sih emang? Kayak kan itu sebenarnya yang di apa tuh filmnya tuh yang dulu tuh 1990 sama 91. Nah itu kan mereka udah SMA. Nah tapi yang Jalan Doa ini tiba-tiba kayak balik lagi ke SD, bukan flashback ya, kayak apa? Jadi agak bingung aja gitu. Oh gitu ya, oke. Jadi alurnya mereka tuh mundur ya, bukan kayak yang prequel. Oh campuran mundur. Lucu sih kalau kayak gitu, aku suka alur yang masih mundur kayak lucu. Oh ya, terus ini tuh yang film paling aku ingat banget itu Milea Suara dari Dilan. Itu pokoknya seingatku tuh mereka benar-benar putus. Terus ya pokoknya aku ingat pas si Milea ini lulus, kalau nggak salah lulus dari SMA, dia itu pernah ketemu Dilan. Iya, ketemu Dilan kayak di sebuah entah itu kantor atau kampus ya. Dan Mileanya ini udah punya pasangan lain.
Terus wilayahnya itu ngomongnya itu mau telepon sama mamanya, padahal enggak. Itu tuh wilayah tuh ngejar-ngejar sampai ke stasiun buat cari Dilan, tapi ujung-ujungnya nggak ketemu. Bener-bener sosmed ya kayak, oh ya aku lupa ya, mereka tuh putus karena kenapa sih? Kan ujungnya kan mereka tadi kan balikan, putus kenapa? Putus karena ya Geng motornya, oh geng motor ada. Jadi official ya ini mereka putus gara-gara geng motor. Aduh ya Allah, geng motor, geng motor. Nah terus habis itu menurut kalian kayak gimana tentang film Milea ini? sebenarnya ya udah bagus ya, cuman kayak pas aku gak suka film yang sad ending gitu. Iya sih, Berharap happy ending. dalam hati kita itu happy ending ya. Iya, tapi ya mau gimana lagi, kan ini kisah nyata ya. Ih, kisah nyata? Iya. Loh beneran tak? Iya, ini kisah Apa lah? nyata. Nggak tahu loh kalau itu kisah nyata filmnya. Oh, kayak siapa Dilan? Emang berarti ada Dilan asli ya, ada nilai asli ya? Ada. Mau ketemu deh aku. Makanya aku bener-bener kayak shock banget ya pas dengar kalau misalnya ada itu ya, ada Kisah nyata. kisah nyatanya kayak wow. Kok kamu tahu sih? Soalnya aku semua anak kepo, gampang kepo. Oke, terus akhirnya kan mereka terus ya terus aku tuh paling rilis baru banget, enggak sih ini setelah itu ya, sebelum si itu ya filmnya rilis itu Anjika yang benar-benar jadi pacar dan istrinya si Dilan. Aku kalau nggak salah tuh inget banget sih Anjika ini, dia kan si Dilan tuh jadi apa sih? Dulu tuh aku ingetnya si Anjika kan pernah kayak ke rumah gitu, terus tiba-tiba nemuin Dilan, terus si Anjika ini suruh Dilan nyobain PR-nya. Oh iya, itu kan sebenarnya cara Dilan ngedeketin Anjika ini sama ya kayak cara Dilan ngedeketin Milea. Jadi taktiknya Dilan itu bener-bener nggak ganti-ganti guys. Aku sampai delamat banget liatnya. Tapi nggak apa-apa lah guys, daripada kamu sama cewekmu nggak melakukan hal apapun, mending kayak Dilan nggak sih digodain. Astagfirullah, digodain, astagfirullah. Nggak boleh gitu ya guys, maksudku itu ya daripada dari kalian sebagai cowok kalau mau tetap sama cewek kalian ya please lah beraksi lah seperti Dilan gitu. Oh ya oke, back to topic. Itu tuh kalau nggak salah aku tuh inget di TikTok tuh slimeran banget kalau misalnya ada demo gitu loh di filmnya. Aku belum lihat sepenuhnya kan filmnya, itu tuh kayak kok tiba-tiba ada demo gitu, kenapa sih? itu tuh kayak demo ke kampusnya kalau nggak salah ya, kayak kan Dilan ini kayak ya geng motornya kayak anarkis gitu lah Kak. Jadi ya kayak soal politik gitu. Soal politik. Sebenarnya Anjika ini juga sama kan, suka kayak Mila ya, melarang-larang Dilan ikutan geng motor. Tapi yang Anjika ini lebih bisa memahami Dilan, kayak apa yang Dilan suka, apa yang bikin Dilan nyaman gitu. Nah, jadi beda banget ya dari Mila Iya. atau sama? Kalau yang Milanya ini kayak tetap kekeh kok Dilan tuh nggak boleh ikut geng motor ya. Tapi kalau yang Anjika ini kayak ya udah boleh terserah, yang penting kayak nggak sampai kenapa-napa gitu. Jadi kayak beda banget ya sama dari kedua ini, makanya ya kok satunya ada yang nggak jadi yang putus, maksudku yang putus, terus satunya yang benar-benar jadian, jadi kayak berbeda banget ya kelihatannya. Oke. Terus kita rating ya sekarang dari sini tuh favorite-nya kalian apa? Dilan 1990. Apa? Kok yang paling favorit tuh Eka? Soalnya ya itu masih kelihatan kayak happy end, terus kayak pas masa PDKT itu kan kayak lucu banget gitu. Ya kalau Kak Fir? Nah kalau aku sih sama banget ya sama si cewek 90-an ya, soalnya emang dari situ tuh paling ikonik banget, apalagi si Dilan ini deketin Milea pas lagi berangkat ke sekolah, terus si Dilannya itu lagi naik motor terus suruh Milea Gonceng ya. Itu aku benar-benar suka, paling ikonik sih, aku makanya benar-benar suka sama scene itu. Terus selanjutnya tuh aku suka banget, apalagi
pas pertama kali dia kenal, pas mereka udah kayak mau jadian gitu kan, si Dilan sama Milea kan sering sleep call nggak sih, sleep call anak zaman 90-an. Iya, pakai telepon yang masih. Ya, telepon masih sambung biasa jadul. Itu kayak aku suka banget sih. Jadi my top itu 90-an. Terus yang kedua apa? Yang kedua 1991. Ya, 1991. Saya kayak bikin gampang banget kan, kayak sakitnya tuh ikut nengah gitu loh. Oke. Kalau aku ya yang kedua itu suara dari Dilan ya, suara dari Dilan. Karena cuma menurutku ya bagus, cuma yang kurang suka itu yang mereka putus. Jadi aku kurang banget suka sama film itu, cuma overall kayak bagus ya. Oh ya btw, maksudku yang jelek itu bukan acting atau filmnya, tapi yang jelek itu mereka harus putus, kayak ending yang tidak boleh pernah ada di film romantis gitu kayak. Sedih banget kan. Iya kan, kayak sedih banget. Terus yang terakhir ya, nah kita pilih 3 aja ya, 3 favorit. Kalau saya apa? Yang ketiga, peringkat ketiga. Yang top 3-nya itu mungkin ada yang Dilan Aini. Soalnya aku emang kurang suka yang Anjika. Selain karena pemerannya ganti, terus itu juga ya Dilan nikahnya sama Anjika bukan sama Milea. Ya gitu, oke gitu ya gitu ya. Ya buat top 3-nya Kak Firlo ini yang mana? Nah kalau top 3 ini sebenarnya aku susah banget ya, soalnya menurutku sama aja, cuma for the win ya itu 91. Nah karena dari Firlo sendiri ya, ini belum nonton filmnya sama sekali yang 91, tapi setelah dengerin cara cerita terus pendapatnya Firlo yang dikeluarkan, jadi kayak kayaknya seru nih. Jadi film mau nonton deh, habis podcast ini film mau langsung Netflix terus nonton. Oke, dari pembahasan kita di sini kayaknya udah selesai nggak sih tentang bukunya si Dilan sama si filmnya. Kayaknya kalau bukunya ya kita kurang review ya Cal ya. Emang kita itu lebih mendalami dalam filmnya. Tapi alurnya ya sama aja. Sama aja ya. Sama. Aku udah kamu ya, soalnya aku belum baca bukunya sempet. Kalau sobat pasti mau saksikan lebih lanjut bisa nonton di filmnya sendiri. Filmnya sendiri. Nah buat sobat pasti yang pengen ngobrol-ngobrol kayak kita berdua ini, kalian bisa ikut Fastavalia dari kelas LBJ SMP Negeri 4 Malang yang diadakan dari bulan Februari sampai April. Nah kayaknya udah kita terima kasih ya sobat pasti udah mau nonton sampai habis. Kayaknya lama nggak sih kita podcast ini? Ya udah lama ngobrol-ngobrol sama sobat pasti. Udah bonding banget sih sama sobat pasti. Kayaknya udah dulu ya sobat pasti, tapi tunggu aja nanti ada banyak lagi episode podcast berikutnya. Aku Firla dan aku Cahaya izin pamit dalam episode kali ini. Dadah.